Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah, di video sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai tugas yang pertama yaitu, pembahasannya mengenai teorema Pythagoras ya. Untuk tugas yang kedua, kali ini kita akan membahas, tugas yang kedua ya. Jadi masih berkaitan tentunya dengan, bab Pythagoras ya. Jadi untuk tugas yang kedua ini, mengenai triple Pythagoras ya dan, dari 3 buah bilangan ya, ditentukan mana yang merupakan triple Pythagoras atau bukan dan, dari 3 buah bilangan juga, menentukan ya, sisi segitiganya, apakah segitiga tumpul, lancip, ataupun siku-siku ya. Jadi, langsung saja kita bahas untuk tugasnya. Oke, untuk tugas yang pertama ya, jadi kan, untuk tugas yang pertama itu soalnya ada 5 ya, ada A, B, C, D, E ya. Perhatikan di sini Ibu sudah siapkan ya jawabannya ini dari salah satu siswa ya. Jadi di sini ada 5 A, B, C, D, E ya. Untuk nomor 1 itu kan, tentukan mana yang merupakan triple Pythagoras atau bukan ya. Jadi jawabannya untuk yang pertama itu, bukan triple Pythagoras ya, lalu yang kedua itu yang B, triple Pythagoras, yang ketiga itu bukan triple Pythagoras, dan yang D-nya triple Pythagoras, lalu yang E-nya adalah bukan triple Pythagoras ya. Baik Nak, perhatikan baik-baik ya Nak ya. Silahkan kalian boleh perhatikan untuk tugasnya masing-masing, dikoreksi ya. Jadi jika memang merasa tugasnya masih ada kekeliruan, masih ada kesalahan gitu, masih belum tepat, silahkan untuk segera diperbaiki ya Nak ya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama yang bagian A ya Nak ya. Nah ini ya. Yang A itu kan soalnya adalah 7, 8, 9 ya. Jadi ini 8 nih, ini 8, 7, 8, 9. Nah, yang ditanyakan adalah ini dari 3 buah bilangan ini apakah merupakan triple Pythagoras atau bukan? Ini kan berbentuk segitiga ya, Nak ya. Misalkan segitiganya seperti ini misal ya. Sebentar Ibu ganti dulu warnanya. Mungkin untuk ini ya. Warna ini ya. Misalkan di sini segitiga kan ada 3 buah bilangan, misalkan di sini 7, di sini 8, di sini 9 gitu ya. Nah, yang ditanyakan ini triple Pythagoras atau bukan gitu ya. Nah, untuk syarat dari triple Pythagoras itu kan A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 ya Nak ya. Nah, berarti kita cek nih. Berarti untuk A-nya 7 ya, berarti 7 pangkat 2 ditambah dengan 8 pangkat 2 ya. Ini sama atau tidak nih dengan C-nya? C-nya yaitu 9 pangkat 2 ya. Jadi jika memang bingung ini mungkin jawabannya misalkan seperti ini ya. Seperti ini. Untuk soalnya kan 7, 8, 9. Jadi tulis seperti ini di kotret. Lalu dipangkatkan 2 ya. 7 pangkat 2 berapa? 49. Lalu 8 pangkat 2 berapa? 64 ya. Lalu 9 pangkat 2 berapa? 81 ya. Nah, jadi tinggal dijumlahkan nih sekarang 49 ditambah 64 itu berapa? 113 ya. Nah, ini sama atau tidak nih dengan 81? Tentu tidak ya, jadi ini tidak sama nih. Jadi ini tanda sama dengan, berarti jawabannya tidak sama dengan ya. Nah, seperti ini. Nah, maka bisa kita kategorikan ini termasuknya bukan triple Pythagoras ya, ini ya. Nih. Bukan triple Pythagoras. Nah, lalu untuk yang kedua nih, yang kedua itu kan soalnya adalah 16, 30, 34 ya. Jadi misalkan segitiganya seperti ini, nggak tahu ya seperti apa ini kan masih tanda tanya ya. Jadi ini misal ini 16, 30, 34. Nah, ini triple Pythagoras atau bukan ya?
kita coba nih, berarti 3 buah bilangannya ini ya, 16, 30, 34. Nah, berarti 16 pangkat 2 itu berapa? 16 pangkat 2 adalah 256. 256. Lalu 30 pangkat 2 itu berapa? 900 ya. Lalu di sini 34 ya. 34 pangkat 2 itu berapa? 1156. Nah, sekarang kita jumlahkan ya ini. 256 ditambah 900 itu berapa? 1156 ya. Sedangkan ini kan ini A, ini B, ini C ya. Jadi kita samakan dengan C. Nah, ini sama atau tidak? Sama ya. Nah, ini ya. Kita turunkan lagi, berarti ini sama nih. Sama dengan yang tadi mah tidak ini ya, tidak sama dengan, dan yang kedua ini sama dengan. Berarti ini jawabannya adalah triple Pythagoras ya. Jadi merupakan triple Pythagoras untuk yang bagian B. Ya. Kita lanjutkan untuk yang bagian C ya, ini C. Nah, C itu soalnya adalah 1, 2, dan akar 7 ya. Jadi kita jumlahkan ini langsung nih ada ya. Jadi 1 pangkat 2 itu berapa? 1 ya. 2 pangkat 2 itu berapa? 4 ya, 2 pangkat 2. Nah, jadi ini 1 tambah 4 berapa? 5 ya. 5 sama dengan 7 tidak? Tidak ya. Berbeda ya, jadi 5 tidak sama dengan 7 ya. Jadi ini jawabannya bukan triple Pythagoras ya. Kita lanjutkan untuk bagian D dan E ya. Sebentar. Oke, untuk yang bagian D itu soalnya 18, 24, 30 ya. Jadi 18 dipangkatkan 2 ya, lalu ditambah dengan 24 dipangkatkan 2 ya, lalu 30 dipangkatkan 2 ya. Jadi 18 pangkat 2 adalah 324 ya. Lalu 24 pangkat 2 adalah 576. Ini 30 pangkat 2 adalah 900 ya. Jadi berarti ini kita jumlahkan nih, 324 ditambah 576 itu berapa? 900 ya. Ini 900. Nah, 900 itu ini kan jumlah dari ini keduanya adalah 900 ya. Untuk C-nya 900 ya, berarti ini sama ya. Nah, jika sama berarti ini merupakan triple Pythagoras ya. Oke, ini kan secara berurutan ya, ingat ya untuk bilangannya. Misalkan di sini lebih kecil ya, terus ini kedua terkecil ya, atau yang di tengah-tengah, lalu ini yang paling besar ya. Nah, lalu ini untuk yang bagian E, perhatikan nih, yang pertama kan akar 2 ya, soalnya yang selanjutnya adalah 3, lalu selanjutnya adalah akar dari 4 ya. Ketika kita keluarkan nih, ini dipangkatkan 2 ya, berarti akar 2 pangkat 2 ya. Lalu 3 pangkat 2, lalu akar 4 berapa? Akar 4 dipangkatkan 2. Berarti kan ini akar 2 pangkat 2 itu adalah 2 ya. Jadi ini bisa dicoret gitu. Jadi langsung 2. Ya, jadi kenapa seperti itu? Mas ingat ya. Jadi misalkan ini akar 2 pangkat 2. Nah, berarti sama dengan berapa? Di bawah ya. Berarti akar 2 dikali, atau seperti ini kalinya, kali akar 2. Nah, berarti jadinya seperti ini ya. Berarti sama saja dimasukkan nih, boleh dalam satu akar. Jadi akar 2 dikalikan dengan akar 2 ya. Jadi akar 2 dikali 2 adalah berapa? 2 kali 2 kan adalah 4 ya. Akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2 ya. Tuh ya. Jadi makanya akar 2 pangkat 2 itu adalah 2 ya. Ini 2 ya. 2 ditambah dengan 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya.
Lalu ini akar 4 pangkat 2 ini sama ya seperti tadi, berarti ini, jawabannya adalah 4 ya. Nah setelah seperti ini dulu ya, diurutkan dulu dari yang terkecil berarti di sini 2. Ini kan 9 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 9 ya, jadi 9-nya ada di sini, berarti 9-nya adalah C-nya, yang B-nya adalah 4 ya. Jadi 2 tambah 4 adalah 6. 6 sama tidak dengan 9? Tidak ya. Jadi 6 tidak sama dengan 9 ya. Jadi ini jawabannya tentu bukan triple Pythagoras ya. Nah, jadi ini disimpulkan nih, jadi yang merupakan triple Pythagorasnya adalah bagian B dan bagian D ya, yang triple Pythagorasnya. Oke. Nah, bagaimana Nak? Sudah tepat jawabannya untuk soal yang pertama ini ya, dari bagian A sampai dengan E. Jika memang masih ada yang salah, masih ada yang kurang tepat gitu, jadi silakan untuk segera diperbaiki ya Nak ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Oke. Yang soal nomor 2 itu diketahuinya di soalnya itu sebentar ya. Oke, untuk yang soal nomor 2 adalah 3 bilangan ya, dari kumpulan 3 bilangan sama seperti tadi ada 3 bilangan yang merupakan sisi segitiga ya. Tentukan mana yang merupakan segitiga lancip, tumpul ataupun siku-siku ya. Jadi ini ada rumusnya ataupun syarat dan ketentuan gitu dalam penentuan dari 3 buah bilangan itu apakah merupakan segitiga tumpul, lancip ataupun siku-siku ya. Jadi syaratnya adalah A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2 ya. Jika memang kurang dari C pangkat 2 ya. Nah, maka itu merupakan segitiga tumpul ya. Jadi yang kurang dari itu berarti tumpul, yang sama dengan berarti siku-siku ya. Yang lebih besar ya, lebih besar berarti merupakan segitiga lancip ya. Oke, jadi misalkan seperti ini ya. Jadi ini kan ada 3 bilangan nih ya, 3 bilangan. Ini untuk yang pertama kan adalah langsung ya ke bagian A nih, 9, 16, 20 ya. Jadi untuk A-nya ini ya, B-nya yang ini, lalu C-nya yang ini ya. Nah, berarti misalkan seperti ini ya segitiganya, misalkan kita masih tidak tahu ya bentuknya seperti apa ini misalkan gitu ya. Maaf nih seperti ini. Yang pertama misalnya 9 ya. Lalu 16, lalu 20. Misalkan jika dalam bentuk gambar seperti ini nih diketahuinya ya misalkan, tapi ini kan langsung ada gambarnya ya, jadi ini ditulis seperti ini karena kita tidak tahu ya ini bentuknya segitiga apa ya. Di sini kan ada 3 jenis, masih ingat ya untuk tumpul itu. Jadi yang pertama misalkan untuk yang siku-siku dulu nih, segitiga siku-siku ini, mohon maaf ya, ini anggap saja ini lurus nih. Nah ini ya, jadi sudutnya itu adalah 90 derajat ya, sama dengan 90 derajat. Untuk sudutnya adalah 90 derajat ya. Ini untuk yang siku-siku. Nah seperti ini ya. Nah jika untuk yang kedua misalkan sudutnya adalah tumpul ya. Ini nih. Tumpul itu seperti apa segitiganya? Yaitu sudutnya itu lebih dari 90 derajat ya, berarti seperti ini misalkan ya. Ini, nah ini sudutnya ini nih, di sini ini adalah lebih dari 90 derajat ya, lebih besar dari 90 derajat ya. Dan untuk segitiga lancip itu bentuknya seperti ini ya, jadi untuk semua besar sudutnya itu adalah kurang dari 90 derajat ya, misalkan seperti ini. Nah, ini sudutnya kurang dari 90 derajat ya, kurang dari, atau seperti ini ya, jadi kurang, ini tanda kurang dari atau sudut ya ini.
Pokoknya ini kurang dari 90 derajat ya, seperti itu. Jadi kita bisa menentukan ini jenis segitiganya ya dari tiga buah bilangan ini ya. Oke, kita ke soal yang pertama, yaitu soalnya adalah 9, 16, 20 ya, sama seperti tadi dipangkatkan 2, A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 2, dan C-nya adalah pangkat 2 ya. Jadi untuk 9-nya pangkat 2 itu berapa? 81. 16 pangkat 2-nya berapa? 256. Dan 20 pangkat 2 itu berapa? 400 ya. Nah, kita lihat ini dijumlahkan kan ya. 256 tambah 81 adalah 337. Lalu ini kita lihat 337 itu sama dengan atau seperti apa nih dengan 400 ya? Tentu yang lebih besar yang mana? 400 ya, jadi lebih besar ini ya. Jadi 337 itu lebih kecil kan daripada 400, maka di sini kurang dari ya tandanya. Nah, lihat lagi di sini nih. Untuk yang kurang dari berarti merupakan segitiga apa? Segitiga tumpul ya. Jadi untuk soal yang bagian A itu merupakan segitiga tumpul ya untuk 3 buah bilangan itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian B ya. Oke, yang bagian B itu soalnya yang pertama adalah 10, yang kedua adalah 16 ya, yang ketiga adalah 18 ya, dipangkatkan 2 semuanya, makanya 10 pangkat 2 sama dengan 100, 16 pangkat 2 adalah 256, lalu 18 pangkat 2 adalah 324 ya. Jadi ini 100 ditambah 256 itu berapa? Nah, jawabannya adalah 356. Nah, di sini kan C-nya adalah 324 ya. Berarti ini 356 itu lebih kecil atau lebih besar? Ini awalnya diurutkan dulu ya. Kita lihat di sini kan ini 10, 16, 18 ya. Berarti C-nya ini ya. Nah, ini kan sudah dipangkatkan 2 ya. Ini terlihat lebih besarnya ini ya, tetapi setelah dijumlahkan ini lebih besar yang di sini 356, yang sebelah kanan 324 ya C-nya. Berarti lebih besar ini ya 356, makanya di sini ditulis lebih besar ya. Jadi untuk diketahuinya misal lebih besar ya, berarti ini merupakan segitiganya lancip ya. Nah, oke, untuk yang bagian C, kita lihat soalnya adalah yang pertama 7, lalu 24, lalu 25. Nah, dipangkatkan 2, 7 pangkat 2 itu berapa? 49. 20 pangkat 2 itu berapa? 24 ya, pangkat 2 adalah 576. Lalu 25 pangkat 2 adalah 625 ya. Jadi ini kita jumlahkan, ini diurutkan ya. Kita lihat yang paling besar itu kan ini sebelah kanan ya. Berarti C-nya ya yang paling besar. Berarti 49 ditambah 576 itu berapa? 625 ya. Nah, ini kan tadi 25 pangkat 2 juga 625 ya. Berarti ini sama ya. Nah, untuk yang sama ya, sama dengan berarti merupakan segitiga siku-siku ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang bagian D dan E-nya ya. Bentar. Oke, yang bagian D itu soalnya adalah akar 2, lalu 3 ya, lalu akar 4 ya. Jadi tadi akar 2 pangkat 2 itu berapa? Ini ya, akar 2 pangkat 2 berarti 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. Akar 4 itu dipangkatkan 2 berarti adalah 4 ya. Nah, ini ingat ini ya, masih ada kekeliruan ini untuk jawabannya. Jadi ini bukan 11 nih. Jadi diurutkan dulu ini 2 berarti ini kan 9 sama 4 berarti lebih besar 9 ya. Jadi C-nya adalah 9 di sini, C-nya 4-nya di sini ya. Nah, jadi di sini 2 tambah 4 itu berapa? 6 ya. 6 dan 9 berarti 6-nya lebih kecil ya daripada 9 ya. Jadi ini jawabannya adalah tumpul, bukan lancip ya ini. Tumpul. Nah, lalu untuk yang bagian E
Kita lihat di sini akar 3 ya soalnya, lalu 5, lalu akar 7 ya, dipangkatkan 2 masing-masing berarti akar 3 pangkat 2 itu adalah 3 ya, langsung. 5 pangkat 2 itu adalah 25, akar 7 pangkat 2 berarti 7 ya, berarti ini juga di ini ya, diurutkan dulu 3, 25, dan 7 berarti yang pertama adalah angkanya 3, lalu 7. Lalu yang terakhir adalah 25. 3 tambah 7 berapa? 3 tambah 7 adalah 10. Berarti ini 10 itu kurang dari ya. 10 itu kurang dari 25. Nah, maka ini merupakan segitiga tumpul ya, bukan lancip. Ini masih ada kekeliruan nih. Nah, jadi ini bukan lancip ya. Ini yang bagian E itu berarti jawabannya adalah tumpul. Nah, ini masih ada kesalahan. Kenapa ini salah ya? Kurang tepat karena ini 25-nya di sini nih ya, ada kekeliruan nih ini untuk pengerjaan soal yang salah satu siswa ini. Nah, jadi 25-nya sebelah sini ya. Jadi di sini 7. Jadi 3 tambah 7 di sini adalah 10 ya ini. 10 kurang dari 25 ya. Jadi jawabannya adalah tumpul ya untuk bagian E. Nah, bagaimana? Sudah tepat jawabannya, Nak? Untuk nomor 2 dari bagian A sampai dengan E. Jika memang masih ada beberapa mungkin ya yang kurang tepat gitu, jadi silahkan untuk segera diperbaiki ya Nak ya. Jika memang masih ada kekeliruan, silahkan boleh ditonton lagi video pembelajarannya ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya untuk pembahasan tugas yang ketiga ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.